NPM 18630151. Kembali lagi pada video kedua, yaitu di sini saya ingin melanjutkan video pertama sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mendownload tools-tools yang akan dipakai untuk membuat WebGIS sistem informasi geografis pada kasus pemantauan virus corona di Indonesia. Di sini kita akan melakukan implementasi template dan modifikasi template dan menggunakan kode igniter. Di sini kita sudah mendownload Scan sebagai local server. Lalu di sini juga ada Visual Studio Code. Di sini ada Chrome. Lalu saya juga sudah membuat ini. Ini adalah kode igniter yang sudah saya rename. Dan ini adalah template yang kita gunakan nantinya, yang akan kita modifikasi pada video ini. Di sini kita akan masuk ke implementasinya. Di sini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya. Untuk menambahkan folder, kita bisa memasukkan foldernya melalui klik File, Open Folder. Kita cari di mana folder yang kita miliki di tempat untuk dimunculkan di Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah mengklik, kita klik pilih folder. Nah, di dalam folder yang saya miliki atau folder kode igniter saya, di sini banyak folder dan sintak PHP yang akan kita gunakan. Di sini kita buka application, kita close dulu. Kita buka application, lalu di sini ada config, di sini ada autoload. Nah, untuk autoload ini kita akan menambahkan pada libraries pada baris ke-61. Kita akan menambahkan session, from, validation, pada WebGIS kali ini kita tidak menggunakan database atau pembuatan database pada MySQL karena kita akan mengambil database dari situs luar. Di sini pada autoload helper pada halaman 92, pada baris 92 kita tambahkan URL from file, lalu kita save. Untuk mengetahui file yang kita lakukan perubahan atau kita ingin menyimpan file itu atau sudah tersimpan atau belum, kita bisa melihat ini ada tanda titik pada autoload PHP. Untuk men-save filenya, kita bisa mengklik Ctrl Enter. Nah, ini sudah hilang tanda titiknya, itu tandanya sudah file yang kita miliki sudah tersimpan. Lalu kita buka config. Nah, di sini ada base URL. Pada base URL ini kita akan mengisi dengan URL dari file kita yang ada di localhost atau server. Di sini saya sudah membuka server yang saya miliki dengan kode igniter dengan nama foldernya Rabiatul Hijah 4C. Di sini kita klik kanan pada linknya, kita salin atau Ctrl C. Kita masukkan ke Visual Studio Code-nya, Ctrl P. Sudah, lalu di sini ada pada baris 38 ada indeks, kita hapus saja indeksnya. Lalu kita save, Ctrl S. Setelah ini, di sini saya sudah membuat HTML
akses, bukan pada view, kita hapus dulu. Nggak usah kita hapus. Nah, di sini kita akan membuat HT akses di luar dari application, di dalam dari Rabiatul Hijjah. New file, klik kanan, new file. Lalu di sini kita tulis HT akses. Kita enter. Nah, ini HT aksesnya di luar dari application, sistem, template, dan usernya. Lalu kita isi pada HT aksesnya. Kita buka browser. Nah, di sini ada user guide. Kita klik. Kita ketik di sini HT akses. Untuk kode igniter HT akses, kita mengambil kode igniter URLs, kita klik. Lalu di bagian sini ada coding item. Kita copy semua. Klik kanan, Ctrl C, bisa juga. Lalu kita masukkan Ctrl P pada HT aksesnya, kita save. Lalu setelah itu kita akan membuat pada application. Nah, di application ini ada view. Kita pilih view. Kita akan membuat folder di dalam view. Kita klik kanan pada view, kita pilih new folder. Lalu di sini kita tulis layout. Enter. Lalu pada layout kita akan membuat file PHP untuk pembentukan template yang nantinya akan kita gunakan. Kita klik kanan, new file. Di sini kita membuat 6 file dengan ini. Pertama, hit PHP. Lalu kita buat lagi header. Oh, kurang PHP-nya. Header PHP. Jangan lupa PHP-nya. New file lagi. nav titik PHP. New file lagi. Di sini kita akan buat content PHP. Lalu kita buat lagi dengan wrapper footer. Kita buat dengan footer PHP. Lalu kita buat lagi dengan wrapper titik PHP. Nah, di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 file di dalam layout. Filenya dalam format PHP. Kita close dulu semuanya. Lalu di sini kita buat di dalam view, bukan di dalam layout. Kita buat di dalam view-nya file dengan format home PHP.
ini ada coding yang akan kita buat untuk halaman home. Lalu di sini kita lihat ada controller. Nah, di controller ini kita akan membuat home PHP. Pada controller, untuk penamaan file atau folder di dalam controller itu harus huruf awalnya harus menggunakan huruf besar. Kita file. Sini kita gunakan huruf besar home PHP. Sudah selesai pembuatan file atau folder pada PHP, maka kita akan lanjut ke pemasukan template dan modifikasi template. Nah, di sini untuk modifikasi template kita pada view, pilih layout, lalu kita klik content. Kita menggunakan sintak seperti ini. Di sini saya sudah membuat coding. Nah, di sini ini adalah variabel isi yang akan dipanggil seperti ini. Kita set Ctrl S. Lalu di sini pada paper kita akan mengisi coding execute and see seperti ini. Kalian bisa mengikutinya seperti ini. Ctrl S, jangan lupa untuk menyimpan, kita close. Lalu di sini pada home di controller, di sini kita sudah membuat file home, kita klik. Kita masukkan coding ini. Kita Ctrl S. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ini untuk melakukan pemanggilan. Lalu kita coba di sini, kita refresh. Kita refresh. Nah, berarti ini tidak ada perubahan, berarti codingnya tidak ada kendala. Lalu setelah itu kita akan memodifnya pada config. Kita pilih config. Kita pilih router PHP. Di sini pada baris ke-52 kita ubah menjadi home. Kita Ctrl S. Lalu di sini pada phome kita melakukan percobaan dengan hidden 1. Kita tulis ini halaman home. Itu Ctrl S. Lalu kita coba di sini. Nah, berarti ini sudah berfungsi. Selanjutnya, karena kita akan menambahkan template, kita klik kanan pada link kita salin, lalu kita buka tab baru, kita Ctrl V, lalu kita tambahkan template, karena kita ingin menambahkan template pada codingan kita. Lalu di sini ada dashboard, pada dashboard klik kanan, lalu kita pilih sumber halaman. Di sini pada halaman 1, pada baris pertama sampai baris ke-37 kita copy, lalu kita paste ke Visual Studio Code-nya. Di sini pada views
kita pilih layout, lalu kita pilih hit, kita Ctrl P, kita masukkan ke sini, lalu di sini ada link ahref. Link ahrefnya kita masukkan pemanggilan base URL, buka kurung tutup kurung, kita tutup, lalu kita panggil template. Nah, kita copy saja, kita lakukan ke semua link ahrefnya. Lalu kita save. Lalu di sini kita run project kita. Nah, berarti ini sudah berfungsi base URL yang kita miliki, yang sudah kita masukkan. Lalu kita akan menambahkan footer. Nah, kembali ke view kita. Di sini footer pada halaman 847. Kita ke halaman 847. Nah, ini kita pilih dari 845 ya. Sampai ke 865. Kita Ctrl C, lalu kita paste ke view, kita pilih footer, kita Ctrl V. Lalu di sini pada footer kita juga disuruh menambahkan base URL sama dengan base URL buka kurung tutup kurung tanda tanya, kita klik template. Oke, lakukan pada semua coding scriptnya. Lalu kita Ctrl S. Lalu setelah itu kita coba run. Nah, ini seperti ini. Lalu kita akan menambahkan ini, kita close dulu. Kita buka template. Nah, di sini pada template kita akan menggunakan sampel halaman. Kita pilih sampel halaman blank text. Pada blank text kita klik kanan, lalu kita lihat sumber halamannya. Setelah itu kita buka, kita pilih dari coding ini ke coding 33 sampai 248 ya. 248. Nah, sampai sini. Kita Ctrl C, lalu kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ini kita close dulu. Lalu kita masukkan di header yang kita copy tadi. Ctrl V, kita save, kita buka, kita tutup dulu, kita refresh. Nah, ini berarti template yang kita miliki sudah berfungsi.
Lalu setelah itu kita hapus dashboardnya, kita kembali ke ini, kita hapus dari 92 sampai 197. Kita hapus. Lalu setelah itu kita save, kita run, kita refresh. Nah, ini sudah berfungsi, sudah hilang. Lalu setelah itu kita pada header baris ke 90, pada baris 96 kita hapus waypointnya, kita save, kita lihat lagi. Nah, ini sudah berfungsi. Lalu kita turunkan ini, kita beri spasi pada blank-nya. Di sini kita tambahkan BR, Ctrl S. Lalu setelah itu kita refresh, ini sudah ke bawah. Lalu kita kembali ke visualnya, pada header kita pada baris 16 pada garis 16 ini, pada netnya baris 16 sampai 112 kita cut dan kita pindahkan ke net. Nah, ke kanan kita cut, kita pindahkan ke net. Sudah selesai. Lalu pada net ini pada baris 87 sampai 97 kita cut juga, kita pindahkan ke footer di bagian atas. Ctrl V, kita save, di netnya juga kita save, dan di header juga kita save. Setelah itu kita ke home, kita connect dulu. Di sini ada tulisan, nah kita refresh, kita ganti tulisan blanknya menjadi penyebaran COVID-19. Di sini blanknya kita hapus, kita panggil pakai PHP ini S dikta, lalu ini kita tutup, kita lihat, kita refresh. Nah, ini sudah terjadi perubahan. Lalu setelah itu kita ke phome, kita close dulu. Sini ada pada view, kita pilih, kita tutup dulu layoutnya, kita pilih phome, kita hapus, kita save, lalu kita ke dashboard. Ini pilih dashboard, kita akan mengambil item ini, kita
Kita copy dulu ininya. Kita klik kanan. Lalu kita Ctrl F. Kita cari ini dari baris ke 245 sampai baris ke 337. Nah, sampai sini. Kita kembali ke visualnya, ini pada home, kita copy paste, kita save, lalu kita refresh coding kita. Ini pada home kita refresh. Nah, ini sudah muncul 4 item ini, akan tetapi kita hanya memerlukan 3 item saja. Lalu kita ke Visual Studio Code-nya, ke paling atas. Di sini kita hapus dari baris 1 sampai ke 24. Ctrl S. Kita lihat, refresh lagi. Tara, kita sudah memiliki 3 item yang kita perlukan, akan tetapi kita harus mengubah ininya ya, new text, new orders, sprout, ticket, kita ubah menjadi di sini kita akan mengubahnya jadi positif, sembuh, dan meninggal. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini ada, nah, pada baris ke 10 kita ubah jadi total positif. Ctrl S. Kita lihat apakah ada perubahan di sini, new text. Nah, ini sudah berubah. Kita lakukan hal yang sama pada sembuh dan meninggal. Total sembuh. Lalu di sini ada pada baris ke 56 kita tulis total meninggal. Ctrl S, kita buka, kita lihat perubahannya. Tara, sudah berhasil. Ini kita ubah warnanya, yang positif jadi warna merah, yang ini yang sembuh jadi warna hijau, dan yang meninggal jadi warna, kita ubah, ini yang positifnya jadi yellow, yang sembuhnya jadi green, yang meninggalnya jadi red. Di sini kita mengubahnya. Nah, ini di sini ada tertulis panel green pada positif. Kita ubah menjadi yellow. Di sini kita melakukan pengubahan dari warna green pada positif, kita ubah jadi yellow pada baris kedua. Lalu pada baris ke 25 ini yellow, untuk sembuh kita ubah jadi green. Setelah itu ini pada meninggal sudah jadi red. Kita save.
Kita coba lihat apakah ada perubahan. Nah, ini sudah ada perubahan. Kita akan menghapus yang view detail ini karena kita tidak memerlukan item itu. Untuk menghapusnya, baris ini, baris dari baris 14 sampai dengan 21 itu untuk total view detailnya pada total positif. Kita hapus. Lalu di sini kita lanjutkan lagi pada total sebelumnya, kan itu ada view detailnya juga pada halaman 30 sampai dengan halaman 37. Kita hapus karena itu adalah coding view detailnya. Lalu pada total meninggal kita hapus dari baris ke 46 sampai dengan 53. Kita save. Lalu kita lihat deh. Kita refresh. Kita juga akan mengubah ikonnya. Di sini kita akan merubah ikon dengan menggunakan ini ya guys. Kita kembali ke template. Lalu di sini ada elements. Kita pilih icon. Nah, di sini kita bisa mencari icon yang kita inginkan. Nah, banyak banget iconnya. Oh my god. Kita gunakan Ctrl F. Di sini kita pada positif kita buat hospital. Nah, ini hospital nih. Hospital, kita Ctrl C, kita taruh ke Visual Studio Code-nya ini ya. Pada baris ke-6 ini ada, kita hapus, kita ganti jadi hospital. Kita Ctrl S, kita lihat apakah sudah terjadi perubahan pada home kita. Nah, ini sudah berubah jadi ikonnya rumah sakit. Lalu pada sembuh aku mau buat jadi smile. Itu menandakan bahwa orang sembuh itu sudah senang. Proses. Lalu kita ke visualnya. Di sini kita ganti pada total sembuh. Hapus, kita pilih trofi. Kita Ctrl S, lalu kita lihat lagi, kita buka. Bukan. Ini sudah berubah jadi senyum. Lalu ini pada total meninggal kita gunakan back. Ctrl F. Back. Nah, ini kita buat jadi tempat tidur. Bed, kita kembali ke visual. Sini pas sport. Aduh, nggak bisa bilang. Ctrl V, Ctrl S. Kita bukan. Refresh. Nah, di sini kita sudah melakukan penambahan item dan perubahan icon. Untuk melakukan perubahan pada ini, start min sama ini, kalian bisa ke sini kalau nggak salah. Oh bukan, nah. Ini nggak sih? Nah ini, pada baris 61, sini saya ketik nama saya, Rabi Abdul Hijah 4 save.
kita set. Lalu pada headernya di sini. Nah, di sini kita akan mengubah ukurannya juga. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Mengubah ukurannya di sini ya, pada baris pertama untuk mengubah ukuran. Nah, di sini kita pakai 4. Ininya 12. Kita set dulu. Kita coba perubahannya. Nah, ini sudah berubah ukurannya. Kita lakukan lagi hal yang sama pada ini. 4, 12, lalu di bawah ini 12, ini 4. Ctrl S, kita refresh. Nah, ini ukurannya udah berubah. Lalu kita akan melakukan ini, perubahan nama ini sama ini. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita close, kita ke hit. Nah, ini pada start name-nya saya ubah dari nama saya Rabiatul 3 4 save. Kita save, kita tes perubahannya. Nah, ini sudah berubah namanya jadi Rabiatul 3 4 save. Lalu kita lakukan hal yang sama pada ini. Kita menggunakan nama panggilan, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ini kita close dulu. Kalau nggak salah itu di nav ya. Nah, ini pada nav sini saya menggunakan nama Rabiatul. Nah, di sini saya menggunakan nama Rabiatul. Lalu kita save. Kita buka browsernya. Nah, di sini sudah terjadi perubahan. Nama saya Rabiatul dan ini adalah Rabiatul Hija. Di sini sudah saya memunculkan judulnya dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Lalu di sini saya juga menggunakan icon dan warna, pengubahan warna. Ini kita sudah menggunakan modifikasi template. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video 3.